Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 29 Desember 2023. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami memasuki akhir tahun 2023 ya Tuhan. Kami rindu di dalam kehidupan kami, sungguh kami terus boleh dituntun di dalam hikmat Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh terus-menerus mengarahkan kehidupan kami Tuhan hingga pada akhirnya nanti. Dan kami rindu hidup kami sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Keluarga damai, saat ini kita sudah memasuki beberapa hari sebelum hari terakhir di tahun 2023. Mari saat ini kita merenungkan kehidupan kita di tahun 2023. Apakah kehidupan kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Bukan hanya mengandalkan pemikiran diri kita sendiri. Apakah sungguh-sungguh di tahun 2023 hal-hal yang kita lalui, setiap momen yang ada, sungguhkah kita sudah menyertakan Tuhan di dalam setiap agenda kehidupan kita sehari-hari? Atau jangan-jangan selama ini, di tahun 2023 ini, kita merasa hidup kita begitu kacau balau. Karena seringkali kita disesatkan oleh pengertian kita sendiri. Oleh kita mengandalkan pemikiran-pemikiran kita. Keluarga damai terkasih di dalam Tuhan. Di dalam bacaan kita hari ini 1 Korintus 2 ayat yang kelima mengingatkan kita supaya iman kita, jadi arti percaya kita pada Tuhan, tuntunan hidup kita pada Tuhan, janganlah bergantung pada hikmat manusia atau pada pemikiran diri kita sendiri ataupun orang lain, tetapi seharusnya bergantung pada kekuatan Allah. Keluarga damai, hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kata kebijakan, kearifan, bahkan kesaktian. Hidup kita ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh hikmat yang ada pada diri kita. Rasul Paulus memperlihatkan ada dua jenis hikmat di dalam bacaan kita hari ini. Hikmat yang pertama adalah hikmat manusia. Di masa Paulus, ketika dia mengikut Tuhan, Paulus seringkali juga mengalami hambatan-hambatan, terlebih ketika dia berada di Korintus, di mana Korintus merupakan kota yang besar dengan beragam penduduk. Dan di sana ada filsuf Yunani kuno yang mengedepankan penggunaan rasional atau logika. Dengan kecakapan retorika, yaitu keindahan atau kehebatan berbicara di depan umum, mereka akan mampu mengguncang iman atau keyakinan seseorang. Para imam Yahudi yang memanfaatkan nama besar dan jabatannya, belum lagi pemerintah yang memiliki kekuasaan, mereka semua adalah orang-orang yang mengandalkan hikmat manusia, hal-hal dunia. Dan yang kedua, di dalam bacaan kita Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa hikmat yang kedua adalah hikmat yang bersumber dari Tuhan atau Allah. Hikmat Tuhan inilah yang Paulus gadang-gadangkan untuk terus-menerus digunakan. Hikmat Allah tidak bergantung pada kekuatan pikiran sendiri, uang, kuasa, dan hal-hal duniawi yang ada, yang seringkali dipandang itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan manusia. Hikmat Tuhan itu artinya adalah dia membiarkan roh Tuhan bekerja di dalam atau di atas diri seseorang. Dampaknya seorang tersebut akan diberi kemampuan untuk memahami Allah, untuk mengenal Allah, dan untuk juga mengajarkan tentang Allah kepada orang-orang lain. Selain itu, hikmat Allah itu jugalah yang memberikan karunia
untuk membantu seseorang mengerjakan misi yang dari Allah. Hikmat Tuhan inilah yang membawa hidup seseorang menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tujuan hidupnya. Hal-hal inilah yang pada akhirnya memenangkan kehidupan seseorang. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itulah di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah situasi yang begitu dinamis, mungkin ada di antara kita yang berpikir, waduh, sudah tidak terasa bahwa tahun 2023 akan segera berlalu. Karena itu waktu-waktu yang ada janganlah disia-siakan, tetapi waktu-waktu yang ada sungguh-sungguh harus dipergunakan dengan bijak, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita memerlukan hikmat Tuhan agar kita dapat melalui hari-hari kita atau kehidupan kita dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan misi Tuhan, panggilan Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan ketika kehidupan kita diciptakan. Keluarga damai, setiap kita seharusnya terus-menerus mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Karena hikmat kita sebagai manusia, kita memiliki batasan dan bersifat sementara saja. Sedangkan hikmat Tuhan yang berkuasa terhadap apapun, dan hikmat itulah yang juga yang bersifat kekal. Marilah di dalam tahun-tahun ke depan kita boleh terus mengingat bahwa sehari-hari sejatinya kita seharusnya menjadi anak Tuhan yang hidup sepenuhnya mengandalkan hikmat yang dari Allah. Marilah kita membiarkan roh Tuhan yang boleh terus-menerus menuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah roh Tuhan itu sungguh boleh terus-menerus berbicara di dalam setiap agenda kehidupan kita. Mari di dalam hari-hari kita boleh terus-menerus menyertakan Tuhan. Kita memulai mengawali hari kita terus mengingat Tuhan. Dan biarlah hidup kita sungguh boleh terus-menerus membangun relasi yang semakin intim dengannya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang penuh dengan hikmat, yang hikmatnya tidak terbatas ya Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh terus mengingat bahwa hidup kami sejatinya sungguh-sungguh seharusnya mengandalkan hikmat Tuhan, bukan berdasarkan hikmat kami sendiri ataupun juga kepandaian ataupun kekuasaan yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah hikmat Tuhan sungguh boleh menjadi sumber kehidupan kami. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh boleh terus mengingat akan hal ini. Dan biarlah hari-hari ke depan kami sungguh boleh disertai dan dituntun oleh Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.